Ya, selamat pagi saudara. Ketemu lagi kita di Kompas TV pagi hari ini kita akan berbincang santai tentang analog switch off yang memang Jawa Barat akan masuk analog switch off ini bertahap. Ada 30 April, terus kemudian 25 Agustus dan 2 November. Tentu ini kita harus sambut baik karena memang ada perubahan. Jika memang hari ini pakai antena biasa bisa menyaksikan Kompas TV dimanapun Anda berada saat ini, nanti kita akan menggunakan ada alat namanya STB atau set top box. Nah, bagaimana sebetulnya kesiapan dari penyelenggara penyiaran di Jawa Barat? Kita akan berbincang santai pagi hari ini bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau disingkat dengan ATSDJI atau ATSDI. Beliau adalah Kang Eris Munandar. Kang Eris, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang Nova, apa kabar? Baik, Kang. Sampurasun, Kang. Rampes, Rampes. alhamdulillah. Kenapa saya menyampaikan sampurasun? Beliau walaupun Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, beliau masih orang Sunda ya. Jadi saya menyapanya dengan Sunda bahasa asli. Sunda. Kang Eris, kalau bicara tentang analog switch off, pertanyaan saya, siap nggak sih kita menghadapi itu di Indonesia? Iya, siap. Memang harus siap. Karena ini nanti perkembangan teknologi yang harus kita hadapi, kita adaptasi, gitu kan. Kalau misalkan kita merasa tidak siap, nanti kita akan terlempar dari zona perkembangan teknologi itu sendiri. Gitu. Hasil kajian dari Mendikbud kampus, 3 kampus yang diinisiasi oleh KPID, memang lembaga penyiaran di Jawa Barat ini sudah sangat siap digital, pun dengan ada beberapa catatan-catatan penting lah gitu kan. Tapi secara overall, lembaga-lembaga penyiaran di Jawa Barat ini khususnya dan umumnya di Indonesia itu sudah sangat siap di detik-detik akhir menjelang tahap pertama analog switch off ini. Oke, artinya memang kalau begitu pasrah dong, siap tidak siap begitu ya Kang Aris ya? Ya, konteksnya bukan pasrah, tapi konteksnya mempersiapkan diri untuk beradaptasi gitu kan. Baik. Tapi kalau secara SDM Kang Eris, kita melihat SDM khusus di Jawa Barat deh, ngomong di Jawa Barat. Siap nggak sih mereka untuk ada migrasi semacam ini? Tentu kan kualitasnya akan berbeda, dampaknya berbeda, inputnya berbeda, sampai outputnya berbeda. Siap nggak sih SDM kita? Itu Bandung dikenal dengan kota kreatif, Kang Betul. Nova, gitu kan. Dan satu sisi yang lain, kalau kita pakai teori determinasi teknologi, orang Indonesia itu sangat adaptif terhadap teknologi. Jadi sangat cepat untuk mengikuti perkembangan ini. Jadi masalah siap tidak siap tadi dalam konteks penyiaran, KPID khususnya juga sudah mempersiapkan lewat workshop BIMTEK gitu kaitannya untuk meningkatkan SDM. Karena di era TV digital ini urusan konten, Kang Nova. Bagaimana insan-insan penyiaran ini bisa lebih meledakkan kreativitasnya untuk menghadirkan konten-konten yang luar biasa. Karena urusan teknologi sudah. Baik. Artinya memang ini kalau melihat dari sisi SDM. Tapi kan ada perubahan juga dari sisi teknologi. Sudah kalau Kang Eris melihat dari lembaga-lembaga penyiaran sudah ready kan, tentu kan bukan hanya bicara Bandung, bicara juga daerah lain yang ada di Jawa Barat, Sukabumi contohnya, atau kemudian daerah lain ada Cirebon. Kang Eris tentu ada komunikasi dengan semua pihak penyelenggara penyiaran. Mereka juga dengan teknologinya adaptifkah dan sudah siapkah dengan itu? Iya, untuk tahap pertama Jawa Barat itu kan 12 kota dan kabupaten, Kang Nova. Iya, betul. Jadi ketika saya keliling ke Cirebon, keliling ke Majalengka, keliling Priangan, Tasik dan Ciamis, lembaga penyiaran khususnya televisi tidak begitu banyak dan mereka sudah sangat siap gitu kan untuk bermigrasi dari televisi analog ke televisi digital. Karena kalau ada hal yang lucu Kang Nova, ketika kita datang misalkan ke Sumedang, mereka langsung mengatakan bahwa ini era TV digital bisa menghemat hampir 50% biaya operasional dibanding langsung digital switch on gitu kan. Mereka langsung istilahnya mematikan televisi analognya.
Nah, ini satu indikasi bahwa daerah itu jauh lebih gitu kan dibanding dengan kota besar katakanlah. Nah, Bandung ini sendiri kan tanggal 25 Agustus gitu kan. Kalau kita bicara Sukabumi, Purwakarta itu kan tahap terakhir di Jawa Barat. Tapi untuk tahap pertama ini kita fokus dulu bahwa teman-teman televisi ini tidak kurang dari 10 lembaga penyiaran yang ada di 12 kota dan kabupaten itu mereka sudah sangat siap untuk bermigrasi. Bahkan jangankan di 12 kota kan, di Bandung saja ini yang masih siaran TV analog saja, enggak simulcast, itu tinggal 3 lagi kan. Dan mereka pun nanti 3 bulan bulan depan sudah mulai bermigrasi ke televisi digital. Walaupun masih sangat jauh ya di bulan Agustus itu, tapi semangat mereka bisa mengirimkan frekuensi analognya ke negara untuk digunakan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat itu perlu kita acungkan. Oke, baik artinya. Ini juga ternyata kesiapannya sudah oke semua. Tapi kan kompleksitas bukan hanya di situ, Kang Eris. Ada hal lain seperti contohnya katakanlah biaya MUX-nya atau kemudian secara konten juga akan sangat bervariatif yang saya tahu akan lebih banyak. Bagaimana Kang Eris sebagai pelaku penyiaran melihat ini? Yang tadi saya sampaikan bahwa lembaga penyiaran itu siap, Kang. Ada catatannya, kan gitu tadi. Nah, catatannya salah satu gitu kan. Tapi bar 2022 itu kita meminta ada semacam harga sewa MUX itu gitu kan. Ada multiplexing TVRI yang notabene TVRI itu dibangun infrastrukturnya oleh APBN. Jangan sampai dengan munculnya era televisi digital ini akan mematikan TV-TV lokal akibat tidak mampu membayar sewa multiplexing. Nah, ini yang jadi catatan bagi kita gitu kan. Nah, akhirnya asosiasi sendiri sering berkirim surat kepada Kementerian Kominfo dan ke TVRI dan penyelenggara multiplexing yang lain untuk meninjau ulang harga sewa MUX ini ya minimal sampai 2 November ini didiskon lah gitu kan. Oke, Nah, nanti baik. kalau sudah analog switch off benar itu boleh lah gitu kan. Nah, Oke. karena apa, Kang? Karena ada hal yang lain kaitannya seperti Kang Nova tadi bilang, masalah konten gitu kan. Teknologi sudah selesai nih, konten ini butuh biaya yang sangat besar kan begitu gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena bagaimanapun konten is king di era TV digital itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Oke, baik Kang Eris. Nah, itu memang ada sekelumit yang menjadi masalah di analog switch off ini, tentu ke depan harus ada solusinya seperti biaya MUX tadi yang memang sedang lobby. Nah, kita akan berbincang lagi dengan Kang Eris terkait dengan bagaimana sebetulnya konten-konten kreator kita nanti ke depan akan seperti apa. Setelah jeda kita akan kembali. Terima kasih saudara, masih bersama kami pemirsa Kompas TV, masih berbincang tentang bagaimana analog switch off di Jawa Barat ini bersama dengan Kang Eris Munandar. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Kang Eris, kita lanjutkan. Kang Eris, kalau tadi kan kesiapannya sudah cukup, dari sisi teknologi sudah siap, dari SDM sudah siap, dari dari konten juga sudah siap. Tapi bagaimana dengan beragamnya nanti isi siaran yang memang membutuhkan banyak orang, banyak kreativitas, yang saya dengar dalam satu slot aja sih bisa sampai 8 sampai 10 televisi. Nah, ini bagaimana menyiasatinya dengan konten-konten kreator kita ke depan, Kang Eris, di Jawa Barat? Iya, era TV digital ini kan ada dua hal.
diversity of content dan diversity of ownership. Diversity of content ini korelasinya Kang Nova itu ke hadirnya konten-konten kreator di berbagai daerah yang nanti bisa kita manfaatkan untuk mengisi slot-slot program kita gitu. Jadi betul-betul ini kolaborasi, karena kalau lihat catatan Boston Consulting gitu kan, ada lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan baru akibat dari migrasi televisi analog ke televisi digital ini. Kemudian munculnya ekonomi kreatif gitu kan, akibat hadirnya konten-konten kreator, dan saya pikir konten-konten kreator di Bandung, di Jawa Barat ini sudah sangat luar biasa. Sekarang pun juga bertebaran di berbagai platform digital gitu kan. Nah, ini kesempatan challenge bagi teman-teman media bagaimana bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan mereka untuk bisa mengisi layar kaca masing-masing televisi di masa-masa era televisi digital ini, Kang Nova. Oke, baik, artinya itu optimisme memang akan tumbuh juga, Kang Eris, ya, kalau melihat dengan potensi yang hari ini ada. Tapi kalau dari sisi masyarakat, Kang Eris sebagai asosiasi, pernah nggak melihat ke masyarakat, mereka siap nggak sih menghadapi era digital seperti saat ini? Ya, ada perbincangan yang lucu dan juga optimisme, Kang Nova, bahwa ada satu petani ya sedang membajak sawah dan sebagainya, kemudian didatangin oleh yang ngobrol-ngobrol, dan tiba-tiba dia ngobrol TV digital dan sudah tahu apa itu yang namanya katanya gitu kan. Jadi nanti akan berubah ke era TV digital. Ini di satu desa yang sangat jauh gitu kan, di sebuah kabupaten di timur Jawa Barat gitu. Ini satu indikasi bahwa meskipun pemerintah melakukan sosialisasinya belum masif dalam tanda kutip, tapi informasi-informasi tentang perpindahan televisi analog ke televisi digital ini sudah bisa sampai ke sudut-sudut desa gitu, berbagai daerah. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kita kan. Salah satunya masyarakat itu butuh sosialisasi. Yang kedua, masyarakat itu terutama bagi yang mampu itu sedang menantikan nih distribusi set-top box yang dijanjikan dalam tanda kutip gratis oleh para penyelenggara multiplex maupun oleh pemerintah. Jawa Barat sendiri tercatat akan mendapatkan STB gratis 1.1.120 STB kalau tidak salah. Jadi di bawah 1,2 juta. Ini terdistribusi di 12 kota dan kabupaten. Cukup nggak sih, Kang, dengan jumlah sebanyak itu? Ya kalau bicara cukup. Baik. Datanya dari mana? Ini lapangan kan. Jadi data yang menerima STB gratis ini apakah dari Diskominfo kabupaten kota atau dari dinas sosial kota gitu. Oke, artinya memang data penerima STB gratis ini bersumber dari DTKS, Kang. Totalnya memang 1,1 juta untuk di Jawa Barat, totalnya kalau di Indonesia lumayan cukup banyak juga. 6, sekian juta, yaitu memang cukup banyak. Tapi kalau dirasa kurang, kayaknya masih kurang deh untuk Jawa Barat ya, Kang, dengan jumlah segitu, dengan penduduk yang 50 juta jiwa. Ya, sangat kurang. Kalau catatan saya sih harusnya 2,5 juta ya. Nah, itu juga Kang Eris bisa mengkritisi itu ya, ternyata kebutuhannya cukup banyak. Nah, Kang Eris, sebetulnya ke depan gambaran secara umum bagi masyarakat yang masih kebingungan analog switch off ini apa sih? Bagaimana prosesnya? Nah, kita akan berbincang dengan Kang Eris di segmen berikutnya supaya ada gambaran deh sedikit di segmen terakhir bagaimana perpindahan atau migrasi dari TV digital, TV analog ke TV digital ini. Setelah jeda kita akan kembali. Terima kasih saudara, masih bersama kami pemirsa Kompas TV. Di pagi hari ini kita masih berbincang terkait dengan analog switch off atau migrasi dari TV analog ke TV digital bersama dengan Kang Eris Munandar. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Kang Eris, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah banyak tergambar. Tapi kalau secara umum bagi masyarakat yang masih awam,
Jangan-jangan tiba-tiba nanti begitu nonton sudah nggak ada siarannya. Bisa dijelaskan nggak sedikit tentang analog switch off di Jawa Barat ini seperti apa sih, Kang Eris? Kang Eris nampaknya masih kita terkendala Halo, sinyal nih. Kang Eris masih halo, terhubung? halo, halo, masih kan? Oke, masih ya. Kang Eris, bisa dijelaskan sedikit gambaran tentang Ya. analog switch off di Jawa Barat untuk masyarakat yang hari ini sedang menyaksikan Kompas TV? Ya, jadi analog switch off di Jawa Barat ini sesuai dengan Permen nomor 11 tahun 2021 akan dimulai tanggal 30 April untuk 12 kota dan kabupaten. Ini yang sedang fokus sementara ini kan. Supaya di tanggal 1 Mei itu masyarakat ini detik-detik sedang lebaran kayaknya ya. Lebaran. Jadi khawatirnya nanti masyarakat yang belum kena sosialisasi TV digital ini merasa heran. Dan ini yang kita jaga kan, agar tidak ada satupun masyarakat khususnya di 12 kota dan kabupaten yang merasa kehilangan sinyal itu gitu kan. Jadi kita betul-betul waktu 1 bulan ini untuk melakukan sosialisasi secara masif agar tanggal 30 April, sebelum tanggal 30 April mereka sudah mempersiapkan diri untuk bisa bermigrasi melihat tayangan televisi digital. Karena selama hari ini kan sudah banyak yang simulcast kan. Ya, Kompas TV sendiri juga sudah simulcast gitu kan. Betul. Kemudian beberapa televisi besar juga sudah simulcast. Jadi saya pikir masyarakat sekarang harus sudah mulai ya berduyun-duyun untuk menikmati siaran televisi dari digital itu kan. Oke, kelebihan manfaat dari TV digital apa sih, Kang Eris? Ya, kelebihan dari sudut pandang masyarakat yang didapat adalah masyarakat akan bisa mendapatkan layanan yang jauh lebih bersih, gambar lebih bersih, suara lebih jernih, teknologi lebih canggih. Itu buat masyarakat. Dan buat masyarakat pun juga mereka akan merasakan digital dividend dari sisa frekuensi yang tidak terpakai lagi untuk broadcasting, Kang. Untuk apa? Untuk ekonomi kreatif, untuk menambah pita lebar internet sehingga masyarakat bisa menikmati internet dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Itu untuk masyarakat. Untuk industrinya terjadi apa? Efisiensi terhadap biaya produksi, terhadap cash flow dan lain sebagainya. Dan untuk pemerintah tentu adalah apa kenaikan pajak gitu, kenaikan pendapatan bruto yang yang tercapture dari hasil Boston Consulting itu kan. Oke, baik. Artinya memang ini ternyata banyak juga manfaatnya Ya. oleh masyarakat yang bisa didapat dari migrasi televisi analog ke TV digital. Apa yang sudah dilakukan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Kang, untuk program ASO ini? Ya, kita terus berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi Informatika, kemudian dengan beberapa KPID di berbagai daerah untuk melakukan sosialisasi secara bersama-sama lewat webinar, lewat BIMTEK, lewat turun langsung ke masyarakat membagikan STB gitu kan. Dan ya apa responnya? Alhamdulillah sangat sangat baik gitu kan. Nah, mudah-mudahan momentum ini Kang, momentum Hari Penyiaran Nasional 1 April nanti, ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih melakukan proses transformasi percepatan menikmati siaran televisi digital. Karena temanya kan transformasi penyiaran era digital. Ya mudah-mudahan momentum penyiaran ini apalagi di Jawa Barat berlangsung di Kota Bandung, ini bisa menstimulus masyarakat untuk bisa lebih cepat lagi untuk bisa menikmati siaran televisi digital, terutama untuk 12 kota dan kabupaten yang pertama. Yang pertama ya, Kang. Tapi ini ada yang menggelitik beberapa survei teman-teman di lapangan. Ada juga pemerintah atau dinas informasi dan komunikasi di daerah terutama ada juga yang tidak begitu konsen terhadap migrasi atau ASO ini. Ada upaya dari asosiasi untuk mendorong pemerintah minimal ke dinas provinsi, Diskominfo atau ke daerah-daerah di kabupaten kota untuk mereka juga ikut serta dong mensosialisasikan ini, Kang Aris. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa kali pertemuan secara virtual dengan seluruh kepala dinas di Indonesia. Itu sudah dilakukan. Nah, kemudian untuk dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat pun juga sudah melakukan itu gitu kan. Mempersiapkan dengan 27 kota dan kabupaten. Nah, permasalahannya adalah Kang, mungkin masalah persepsi tentang TV digital yang selama ini betul. mereka masih berpikir bahwa TV digital itu adalah TV internet gitu kan. Itu yang terus kita rubah gitu kan. Dan juga bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, komunikasi publiknya. Apakah
set-top box itu bisa lebih familiar di wilayah pedesaan, ataukah bisa diganti dengan decoder misalkan gitu, ataukah analog switch off itu udahlah jangan analog switch off gitu, atau kita rubah dengan alih ke TV digital. Hal-hal seperti itu yang terus kita dorong agar komunikasi publik ini bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Oke, baik. Ada yang tertinggal soal blank spot di Jawa Barat kan cukup banyak tuh Kak Eris. Ada upaya nggak sih dari asosiasi ke pemerintah daerah untuk minimal menambah daya atau antena atau apapun namanya untuk menguatkan dan blank spot itu terhindarkan lah gitu Kang Eris. Ada nggak sih upaya untuk itu? Ya, kurang lebih 60 tahun siaran televisi analog muncul di Indonesia ya Kang ya. Ini hingga hari ini ada kurang lebih 135 kota dan kabupaten di Indonesia yang blank spot terestrial. Nah, itu dia. 135, Kang. Betul. 135. Jadi mereka masyarakat menikmati siaran televisi ya dari parabola dan lain sebagainya. Khususnya untuk Jawa Barat itu kan juga ada beberapa blank spot terestrial. Nah, ini terus kita komunikasikan ke Kementerian Komunikasi agar bisa membangun tower portable dan lain sebagainya atau penguat sinyal bagi para pemegang multiplexing. Apakah terjadi di tahap pertama? Simis, tapi sebuah keajaiban lah kalau terjadi itu gitu kan, karena ini waktunya tinggal 1 bulan lagi gitu kan, dan terutama untuk wilayah Garut Selatan, Tasik Selatan, kemudian wilayah Cianjur Selatan yang 12 kota dan kabupaten itu memang betul-betul blank spot. Mudah-mudahan ini bisa teratasi di era TV digital ini. Oke, baik. Artinya memang ini mudah-mudahan teratasi. Terakhir, satu kalimat optimisme untuk ASO di Jawa Barat, Kang Eris. ASO yakin bisa. Oke, yakin bisa. Itu yang memang hari ini akan digalakkan di Jawa Barat. Kang Eris, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukannya bisa memberikan informasi bagi masyarakat. Terima kasih. Dan kami juga masih menjaga protokol kesehatan dengan komunikasi jarak jauh dengan Kang Eris. Tentu ini untuk menghindarkan kita dari paparan COVID-19. Mudah-mudahan informasi kita bermanfaat. Selamat beraktivitas.